Kita awali doa kita malam hari ini dengan lagu pembukaan. Lagu pembukaan kita buka puji syukur nomor 326. 326. Mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, malam ini kita berkumpul di sini untuk mohon berkat atas keluarga kita semua yang hadir pada malam hari ini, secara umum atas keluarga dari kelompok doa Sungai Yordan. Tuhan Allah tidak meninggalkan orang-orang yang dengan sungguh-sungguh menyerahkan diri pada perlindungannya. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa, suami istri telah Engkau panggil untuk saling menyempurnakan dan bantu-membantu. Mereka itu Engkau tugaskan untuk meneruskan kehidupan dan mendidik anak-anak mereka demi kebahagiaan mereka sendiri, demi kesejahteraan umat dan gereja. Tolonglah keluarga kami masing-masing agar tetap menghayati perkawinan kami dalam masa yang baik, tetapi juga dalam saat-saat yang sulit. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Kita mendengarkan bacaan pertama. Bacaan pertama kita ambil dari Ibrani bab 12 ayat 4 sampai 7, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan 15. Saudara-saudara, dalam pergumulanmu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Janganlah kamu lupa akan nasihat yang berbicara kepadamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan olehnya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menerima hajaran, maka di situ Allah mempermalukan kamu sebagai anak. Di manakah ada anak-anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Memang tiap-tiap hajaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita.
Namun demikian, ia menghasilkan buah kebenaran yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelocok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Lagu nomor 365. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Yesuslah bersabda. Mulai. Yesuslah bersabda, tinggallah padaku, aku pokok anggur, kamu rantingnya. Kini kau kuutus, katakan sabdaku, warta sukacita dari Bapakku. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku, Dikau Tuhanku. Tak mudah bagiku ikut panggilan-Mu yang aku dengarkan dalam sabda-Mu. Bimbinglah langkahku, tuntunlah arahku, agar tak menyimpang dari jalan-Mu. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku, Dikau Tuhanku. Bacaan Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Inilah Injil suci menurut Markus. Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asal sendiri. Pada saat suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti Dia pada hari Sabat. Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakannya oleh tangannya? Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah Ia saudara Yakobus, Yosef, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak Dia.
Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum-kaum keluarganya dan di rumahnya. Maka Yesus tidak mengadakan suatu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dua bacaan suci ini mengajak kita untuk merenungkan dua tema utama. Ketabahan dalam menghadapi ujian iman dan ketidakpercayaan yang bisa menghalangi karya Yesus dalam bacaan pertama. Dari surat kepada orang Ibrani, kita diingatkan bahwa ajaran Tuhan adalah tanda kasih-Nya. Kita dipanggil untuk menguatkan diri dalam pergumulan hidup dan terus mengajar kekudusan. Kesulitan bukanlah akhir, tetapi sarana pembelajaran untuk menghasilkan buah kebaikan. Dalam bacaan ini, kita menyaksikan Yesus ditolak di kampung halamannya. Meskipun orang-orang takjub dengan pengajarannya, mereka tidak mendapat melepaskan pandangan lama mereka tentang Dia. Ketidakpercayaan mereka membatasi kemampuan Yesus untuk melakukan mukjizat. Ini mengingatkan kita bahwa iman adalah kunci untuk menerima anugerah Tuhan. Ketika kita menutup diri terhadap kebenaran, kita mungkin kehilangan kesempatan untuk mengalami karya yang luar biasa dalam hidup kita. Santa Agatha terkenal karena iman dan ketahanannya dalam menghadapi penganiayaan. Kisah hidupnya menggambarkan kekuatan iman yang teguh meski dihadapkan pada tantangan berat seperti Santa Agatha. Kita diajak untuk menjadi saksi iman yang berani, tidak terpengaruh oleh penolakan atau keraguan di sekitar kita. Dengan meladani semangatnya, kita diingatkan terus berjuang dalam iman dan membagikan kasih Kristus kepada orang lain. Sekianlah renungan. Mari kita menyatakan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan doa aku percaya yang panjang. Buka nomor 2.
Aku percaya yang Konstantinopel. Karena kemarin dalam kegiatan di Tabor disampaikan pastor supaya digunakan itu supaya umat tahu lengkapnya begitu. Aku percaya yang teks panjang loh. Yang Konstantinopel, ya. Mari kita sama-sama. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, hakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang hidup dan orang yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus. Dia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra, disembah dan dimuliakan. Ia disebutkan dengan perantara para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Doa umat. Marilah kita panjatkan doa kehadirat Tuhan Allah yang Maha Kuasa bagi keluarga Maat dan semua keluarga kita di sini. Ya Allah, Bapa, semoga keluarga ini menjadi tanda keselamatan bagi orang lain karena kerajinan dan doa bersama dan merenungkan kitab suci. Bantulah suami istri ini untuk tetap menghayati perkawinan mereka dan setia satu sama lain, serta cinta kasih kepada anak-anak. Semoga keluarga ini dihindarkan dari perasaan iri hati dan cemburu, sehingga dapat contoh keluarga suci dari Nazaret. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Bapa, berikanlah kesehatan yang baik kepada anak-anak mereka. Biarlah mereka bertumbuh dalam rahmat-Mu dan lindungilah mereka terhadap pengaruh yang buruk. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang Maha Baik, kembangkanlah kebaikan hati dan cinta kasih dalam keluarga kami masing-masing, sehingga terjalinlah hubungan yang baik dalam keluarga maupun dengan sesama. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Mari kita satukan doa yang kita sampaikan dengan doa Bapa kami. Sebelum kita satukan dengan doa Bapa kami, kita hening, kita berdoa dalam hati kita masing-masing dengan wujud yang ada dalam pikiran kita. Kita hening sejenak. Amin.
Mari kita sama-sama mendoakan Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa penutup. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengarkanlah doa permohonan yang kami adakan ini. Semoga keluarga kami ini Kau pelihara dengan persatuan cinta, sehingga dapat maju untuk menempuh perjuangan hidup ini dengan hati yang setia akan perintah-Mu. Dan berilah kiranya agar mereka setelah hidup bersama di dunia ini, kelak boleh tetap bersama pula serta-Mu dalam kebahagiaan yang kekal. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dengan ini upacara doa kita sudah selesai. Syukur pada Allah. Semoga berkat Tuhan menyertai kita, selalu berada di tengah-tengah kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup. Ada di situ untuk dermanya. Untuk dermanya ada kertasnya, tuh, kantongnya tuh. Nah, tuh. Aku dengar bisikan sadamu, menggema lembut di dalam hatiku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Pergi
sampai akhir zaman aku sertamu. Kasih Kristus, tolonglah kami menjadi pewartamu yang sejati, menyatukan umat suci-Mu masuk dalam hiburan kawanan domba-Mu. Pergilah dan sebarkanlah yang meyakinkan aku. Aku berdoa, yakinlah teguh. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya informasikan yang pertama, nanti diskusinya ya. Yang pertama saya mau informasikan dulu kas kita. Jadi waktu terakhir kita kelompok doa Rosario tanggal 31 Oktober per 31 Oktober, waktu itu kita sudah menyampaikan laporan keuangan kita. Totalnya 11.135.400 rupiah. Nah, itu totalnya per 31 Oktober. Nah, setelah itu ada penarikan 1.200.000, penarikan 1.200.000 untuk penutupan bulan Mei. Nah, di situ kan belum dicantumkan tuh. Untuk penutupan bulan Mei, ya, sebesar 1.200.000. Lalu ada tarik lagi 500.000, lagi 200. Nah, waktu ini 200.000 ini ditarik mau untuk buat karangan bunga Pak Bio, istri Pak Bio itu ya. Tapi uang yang dipakai itu tidak banyak saya lihat. Terpakai cuma 30.000, sedangkan nariknya 300. Sehingga sisanya ini 163.000 ini masih ada dari 200. Tapi saya anggap ini sebagai pengeluaran. Nah, ini diurus oleh WKP. Kalau uang ini balikkan ke sini susah. Bagus uang ini masuk ke kas WKP aja. Nah, ya. Sehingga saya kan pegang saldo akhirnya di sini 9.085.400. Ya. Jadi 9 juta, kan? 9.085.400 itu saldo kas kita hari ini. Lalu itu ya, nah, ada datanya di sini pengeluaran dan pemasukan. Lalu yang perlu saya sampaikan ke kita semua, di CU ini ada aturan. Ada aturan regulasi di CU. Saya juga kemarin kena ketika saya nyimpan uang di CU Sosok. Tidak boleh saya anggota CU Pusat Damai nyimpan uang di CU Sosok. Sampai 2 rekening katanya. Maka saya tarik uang saya di CU Sosok. Ya, taruh TP sini, tidak boleh pakai sana. Kalau pakai nama lain boleh. Kalau pakai nama saya tidak boleh. Nah, lalu di sini ada aturan. Tidak boleh nyimpan uang pakai nama lain. Macam kelompok doa Sungai Yordan gitu tidak boleh. Harus pakai nama orang. Nah, lalu saya ambil ringkasnya saja. Saya pakai nama saya. Tapi bukan uang saya ini, uang kelompok doa Sungai Yordan gitu. Jadi tidak boleh pakai nama kelompok doa Sungai Yordan. Tapi rekeningnya lain, bukan rekening saya. Ini rekening kelompok doa Sungai Yordan. Nah, jadi kemarin diganti nama saya aja. Nama saya diganti. Sungai Yordan itu diganti, lalu pakai nama Adrianus dengan rekeningnya sendiri, bukan rekening saya. Ya, jadi itu dia.
Sehingga uang yang 9 juta ada di buku ini, Lukasnya ada di buku ini. Jadi itu untuk laporan keuangan kita. Nah, seperti tadi saya sampaikan, berapapun uang kolekte kita yang sembahyang tiap malam Kamis ini, semuanya kita serahkan ke WKP. Nah, makanya yang mimpin doa sebenarnya para WKP. Kita bapak-bapak tadi tinggal nonton ya mereka. Ya.